Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai analisis karya visual anak di kelas TKB, itu tepatnya di Sekolah Karakter Pelangi Nusantara. Kemudian di kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Ali Saifuddin, kemudian ada Emma Reta dan Ade Anggi Prasasti. Baik, mungkin langsung saja kita memasuki analisis karya visual anak. Sebelum langsung masuk ke materinya, saya akan memaparkan mengenai teori dari periode anak, yaitu dari Victor Lowenfield, yang dari judul bukunya yaitu Creative and Mental Growth tahun 1975. Yang pertama yaitu ada periode coreng-moreng. Pada periode ini berlaku untuk anak usia 2 hingga 4 tahun atau masa prasekolah atau masa sebelum anak tersebut masuk ke sekolah maupun sekolah pendidikan anak usia dasar maupun sekolah TK. Gambar yang dihasilkan dari usia ini yaitu cenderung belum memiliki makna yang jelas. Mereka umumnya hanya meniru apa yang dilihat dari orang lain. Kemudian periode yang kedua yaitu periode prabagan. Pada periode ini berlaku untuk anak usia 4 hingga 7 tahun atau pada masa kanak-kanak. Sering dengan perkembangan anak-anak tersebut, pengalaman anak semakin bertambah. Lingkup sosial mereka semakin luas dan mereka memiliki kesempatan untuk mencipta, bereksperimen, serta menjelajah hal-hal baru yang erat kaitannya dengan perkembangan emosional dan mental mereka. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode awal realis. Pada periode ini berlaku untuk anak usia 9 hingga 12 tahun atau usia anak SD kelas 4 hingga kelas 6. Atau sering juga disebut dengan usia pembentuk kelompok. Pada masa ini, anak menunjukkan perhatian yang besar terhadap objek yang mereka gambar. Bentuk gambar mulai mengarah ke arah yang lebih realistis, namun masih terlihat kaku. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode naturalistik semu. Pada periode ini berlaku bagi anak usia 12 hingga 14 tahun. Atau masa usia prapuber. Pada periode ini, gambar yang dibuat cenderung mengikuti objek yang mereka amati, menunjukkan minat terhadap naturalisme, terutama pada anak yang memiliki kecenderungan visual. Mereka mulai berusaha menggambar dengan sebaik mungkin, sehingga detail menjadi lebih diperhatikan. Namun hal ini menyebabkan spontanitas dalam gambar berkurang. Kemudian untuk analisis tipologi pada karya gambar anak, ada tipe visual, yaitu gambar anak menunjukkan kecenderungan lebih visual representatif, artinya memperlihatkan kemiripan bentuk gambar sesuai objek yang dilihatnya atau objektif. Adapun indikator yang terdapat dalam tipe visual ini yaitu yang pertama penguasaan ruang, kemudian penggunaan warna, kedetailan, kesamaan sumber referensi, dan yang terakhir dipengaruhi pengalaman visual. Dalam tipe visual ini, anak tidak hanya menggambar dalam melihat objek saat menggambar, tapi juga anak bisa dengan cara melihat misalnya anak tersebut saat di rumah sudah menonton kartun SpongeBob. Kemudian dari pengalaman visual tersebut, ketika di sekolah anak bisa menggambarkan bentuk dari objek SpongeBob tersebut. Nah, hal tersebut juga bisa termasuk kepada tipe visual. Kemudian yang kedua ada tipe haptik. Kecenderungan ke arah bentuk yang lebih visual emosional atau upaya penggambaran secara subjektif yang berisi tentang ekspresi pribadi dalam merespon lingkungannya.
Adapun indikatornya yaitu fisikis atau emosional, yang kedua penghayatan, yang ketiga spontan, yang keempat subjektivitas, dan yang terakhir dominasi hal penting. Kemudian yang terakhir pada kelompok tipologi ini yaitu tipe campuran. Perlu kita sepakati bahwa gambar anak mencerminkan karakter dari anak tersebut. Apa yang digambarkan merupakan hasil apa yang dilihat kemudian dirasakan. Apa yang digambar bukan hanya yang sedang ia pikirkan, tapi juga apa yang ia lihat dengan perasaan, kemudian dapat divisualkan oleh anak tersebut. Kemudian untuk analisis gambar karya anak di TK kelas B Sekolah Karakter Pelangi Nusantara bisa disampaikan oleh rekan saya yaitu Ade Anggi. Anggi masih kamu Tristan menggambarkan hewan, buaya, ayam, ikan, tipologi tipe visual. Vinda menggambarkan boneka salju. Gambar Vinda termasuk periode bagan atau tipologi tipe haptik. Ataya menggambarkan orang jalan-jalan. Gambar Ataya termasuk periode bagan atau tipologi tipe haptik. Aam menggambarkan SpongeBob dan Patrick. Gambar Aam termasuk periode bagan atau tipologi tipe visual. Selanjutnya, Brian menggambarkan Patrick bersama kucing. Gambar Brian termasuk periode bagan atau tipologi tipe haptik. Sanum menggambarkan orang yang mau bermain di taman. Gambar Sanum termasuk periode awal realisme atau tipologi tipe campuran. Naura menggambarkan rumah semut. Gambar Naura merupakan periode bagan atau tipologi tipe visual. Javlan menggambarkan jam lemo. Gambar Javlan termasuk periode bagan atau tipologi tipe visual. Safira menggambarkan rumah orang lain. Gambar Safira merupakan periode bagan atau tipologi tipe haptik. Selanjutnya, Fikri menggambarkan rumah ayam. Gambar Fikri termasuk periode bagan atau tipologi tipe visual. Gendis menggambarkan ayam. Gambar gendis merupakan periode bagan atau tipologi tipe visual. Holid menggambarkan rumah beserta mobilnya. Rumah Holid termasuk ke dalam periode bagan atau tipologi haptik. Sakila menggambarkan rumah kakak dan adik. Gambar Sakila termasuk periode bagan atau tipologi tipe campuran. Next. Kesimpulannya, berdasarkan pedoman tingkat periode menggambar anak-anak, menurut Lowenfeld dan Brittain 1982, yang meneliti tingkat perkembangan gambar anak berdasarkan usia dan berdasarkan hasil observasi gambar anak di Sekolah Karakter Pelangi Nusantara kelas TKB jika mengacu pada teori Victor Lowenfeld, karena mayoritas siswa di sekolah tersebut sudah menunjukkan gambar pada periode prabagan atau masa usia taman kanak-kanak. Bahkan terdapat siswa yang sudah menempuh periode bagan atau fase usia 7-9 dan 1 yang teridentifikasi sudah masuk pada fase usia 9-12 atau periode masa awal realisme. Meskipun terdapat satu siswa yang masih teridentifikasi menggambar pada periode coreng-moreng, namun memiliki makna dalam gambar tersebut dan hampir membentuk sebuah gambar prabagan. Maka dari itu, hasil gambar anak di Sekolah Karakter Pelangi Nusantara kelas TKB ini sudah sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.